Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Ledorido dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, di video saya saat ini, saya akan mengangkat satu topik, yaitu mahasiswa demo tapi tidak tahu apa yang mereka sedang perjuangkan. Merupakan demonstrasi mahasiswa adalah warisan sejarah bangsa. Kita ingat gerakan mahasiswa pada tahun 1966, 1998, bahkan 2019 menjadi penanda penting dalam perubahan arah politik nasional. Namun, realitasnya hari ini, arah politik menunjukkan pergeseran nilai. Dalam beberapa dokumentasi dari salah satu media sosial, banyak sekali mahasiswa yang jika mereka diwawancara ditanyakan apa tujuan dari demonstrasi mereka tuh sangat bingung, mereka kebingungan, atau bahkan ada yang menjawab, saya hanya ingin meremehkan saja, saya hanya ikut-ikutan teman. Banyak sekali dari mereka yang menjawab seperti itu. Menurut salah satu tokoh sosiologi, menurut Herbert Blumer, ada 4 tahapan dalam gerakan sosial. Yang pertama, tahapan munculnya keresahan. Yang kedua, tahapan gembira kolektif. Yang ketiga, tahap formalisasi. Yang terakhir, tahap institusionalisasi. Nah, fenomena yang ikut demo tanpa tahu isi yang mereka bawa merupakan tahapan kedua dari salah satu tokoh sosiologi Herbert Blumer tersebut, yaitu emosi kolektif tanpa arah yang jelas. Nah, sementara menurut Emil Durkheim, solidaritas sosial bisa bersifat mekanik atau organik. Mahasiswa yang ikut aksi tanpa pemahaman bisa jadi menunjukkan solidaritas mekanik, yaitu ikut karena tekanan lingkungan, bukan kesadaran individu. Nah, jadi mereka yang ikut demo menurut Emil Durkheim itu solidaritas mekanik. Nah, mereka itu ikut karena terbawa lingkungan. Mereka melihat lingkungan sekitar mereka kayak, wah, teman-teman aku ikut demo, aku harus ikut. Yang mereka tuh hanya dalam tekanan, bukan dari jiwa nasionalisme mereka bahwa aku tergerak ikut demo karena emang ini masalah serius yang harus aku protes gitu. Ini salah satu masalah serius yang harus aku protes. Nah, bukan terpengaruh dari lingkungan. Jadi, jika salah satu individu melakukan demo karena tekanan lingkungan, itu yang disebut dengan solidaritas mekanik menurut Emil Durkheim. Nah, dalam fenomena tersebut pasti ada penyebab kenapa sih mahasiswa demo tanpa tahu apa mereka yang sedang suarakan, apa sih tujuan dari mereka itu demo. Nah, yang pertama itu karena kurangnya literasi politik di kampus. Mahasiswa banyak yang belum dibekali pemahaman dasar soal sistem politik, kebijakan publik, dan peran warga negara. Lalu yang kedua, budaya ikut-ikutan atau konformalitas sosial. Dalam psikologi sosial, ini dikenal dengan herd mentality. Nah, orang yang cenderung mengikuti kelompok tanpa analisis pribadi. Nah, lalu yang ketiga, kuatnya pengaruh media sosial. Aksi mahasiswa ini sangat sering dijadikan konten. Ada ya tekanan untuk tampil aktivis, agar terlihat keren, progresif, dan viral. Jadi mereka tuh hanya untuk konten di sosial media saja agar mereka dianggap, wah, mereka keren, wah, dia aktivis. Tapi kalau ditanya, mereka tidak tahu apa sih tujuan dari demo kalian tersebut. Lalu yang terakhir itu lemahnya kaderisasi organisasi mahasiswa. Nah, jadi di organisasi mahasiswanya juga berpengaruh loh. Kenapa sih fenomena tersebut ini terjadi? Nah, beberapa organisasi itu hanya fokus mobilisasi massa tanpa proses edukasi politik yang mendalam. Jadi, sebelum memulai aksi demo, organisasi itu seharusnya memberikan pemahaman, bukan hanya sekedar mobilisasi sosial saja, tetapi mereka harus berberi pemahaman. Kita ini demo untuk mengangkat tentang isu-isu seperti ini. Jadi mereka tuh paham, oh, aku tuh ikut demo karena ini, aku ikut demo karena ini, kayak gitu. Jadi aku ikut demo karena ini. Jadi mereka paham kenapa mereka ikut demo. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan teman saja. Selanjutnya, dampak sosial dan citra mahasiswa. Nah, fenomena itu berdampak negatif loh terhadap citra gerakan mahasiswa. Nah, di satu sisi tuh publik mulai kehilangan kepercayaan pada gerakan mahasiswa.
Jadi kita sebagai mahasiswa yang dianggap sebagai salah satu perubahan besar dalam dunia politik, mereka itu pasti, mereka kayak ikut demo cuma sekedar konten deh. Jadinya suara kita tuh nggak terdengar sampai, jadi suara kita tuh tidak terdengar sampai kepada Tuhan. Maksudnya, jadi suara yang kita suarakan itu tidak terdengar kepada salah satu pemimpin. Nah, lalu pemerintah bisa jadi mengabaikan suara mahasiswa karena dianggap tidak serius. Nah, jadi pemerintah itu nganggapnya, nih demo buat apa? Jadi mereka tuh nggak nganggap kita bener-bener aksi, bukannya menyuarakan, tapi kita hanya nggak jelas, ngomong-ngomong nggak jelas. Selanjutnya aparat cenderung represif. Aparat cenderung represif karena menilai aksi sebagai keramaian tanpa makna. Nah, lalu lebih buruknya lagi, gerakan ini bisa dibajak oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Nah, citra mahasiswa ini sebagai agen perubahan mulai tergeser oleh citra mahasiswa viral tapi kosong. Apakah kita mau dicap publik seperti kayak gitu? Mahasiswa ikut demo cuman buat rame-ramein jalan, cuma menemuin jalan tanpa tahu buat apa sih demo sebenarnya. Dan pemerintah juga nggak nganggap kita serius, guys. Dan pemerintah juga nggak nganggap serius kita tuh demo cuma buat main-main atau emang bener-bener menyuarakan suara rakyat. Rakyat mulai nggak percaya kalau misalnya kita demo ini cuman buat ikut-ikutan doang. Jadi rakyat juga nggak berharap pada kita kalau misalnya kita ikut demo tapi cuman buat menuhin jalan aja. Nah, refleksif dan pandangan masyarakat terhadap fenomena ini juga terbelah. Sebagai masyarakat, mengejek dan meremehkan, menyebut mahasiswa zaman sekarang hanya mencari sensasi saja. Banyak ya di komentar Instagram, bahkan sosial media lainnya yang menganggap kita tuh ikut-ikutan cuma buat cari sensasi doang, cuma bikin kompor kegaduhan di jalan, di masyarakat doang. Nah, terus abis itu namun sebagian lagi tuh prihatin karena tahu potensi besar mahasiswa dalam membawa perubahan. Kita juga sadar tidak semua mahasiswa tuh seperti itu. Masih banyak yang turun ke jalan tuh dengan pemahaman yang baik, lalu data dan niat yang benar-benar kuat. Nah, tapi mereka tertutup oleh yang lebih vokal dan viral tapi kosong. Jadi tuh yang benar-benar ingin menyuarakan suara rakyat itu tertutup oleh mereka-mereka yang hanya ingin ikut-ikutan demo untuk viral saja, bukan karena gerakan nurani mereka. Tetapi bukan berarti semua mahasiswa yang ikut turun ke jalan mereka dengan pemikiran yang kosong ya, guys. Jadi jangan kalian pikir yang ikut demo itu hanya orang-orang FOMO, enggak. Jadi mereka juga banyak dari aktivis mahasiswa yang benar-benar ingin menyuarakan suara rakyat. Nah, solusi dan rekomendasi dari salah satu isu yang saya angkat saat ini adalah yang pertama, revitalisasi organisasi mahasiswa. Organisasi intra dan ekstra harus kembali peran edukatif, bukan sekedar politik praktis. Lalu yang kedua, literasi kritis sebagai mata kuliah atau kegiatan wajib. Kampus harusnya membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis dan memahami isu. Lalu yang ketiga, media sosial sebagai alat penyandar, bukan sekedar panggung. Mahasiswa perlu diarahkan untuk menggunakan media sosial sebagai edukasi, bukan ajang ekstasi. Jadi kita sebagai mahasiswa ketika demo, kita harus menggunakan media sosial itu untuk ajakan masyarakat atau teman-teman mahasiswa lainnya agar mereka itu tergerak, guys. Ikut demo bukan hanya dokumentasi saja, tetapi mereka mengajak agar menjadi satu suara. Lalu, pemimpin gerakan harus selektif dan transparan. Tuntutan tuh harus jelas, data harus valid, dan keterlibatan massa harus disiapkan dengan pemahaman. Jadi, pemimpin dalam gerakan demo tersebut harus memiliki tujuan yang jelas, data yang valid. Jadi bukan yang sekedar kalian berbicara tapi datanya nggak valid, itu kan malah membuat
publik menjadi gaduh, kita hanya dianggap mahasiswa yang ikut-ikutan karena FOMO aja. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan aksi itu penting, tapi pemahaman itu jauh lebih penting. Nah, mahasiswa adalah harapan bangsa, tapi harapan itu tidak akan berarti jika aksi dilakukan tanpa arah dan tanpa isi. Mari kita tumbuhkan kembali budaya intelektual Mari kita tumbuhkan kembali budaya intelektual dalam sebuah aksi. Saya Teresa Ledaredo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.